Injil kita pada malam hari ini berbicara tentang bagaimana kita harus belajar untuk membaca tanda-tanda, ya, tanda-tanda zaman. Ya. Saya pernah sampaikan kali lalu bahwa dalam kehidupan kita setiap hari kita ini sebenarnya kita berada dalam medan peperangan, ya, medan perang rohani, ya, seperti yang dikatakan oleh Efesus 6:10-20, medan peperangan rohani. Yang kita berperang dengan siapa? Kita berperang dengan setan dan semua bala tentaranya dan semua manusia yang mendukung pekerjaan setan di dunia ini. Ya. Kita berperang dengan mereka setiap hari. Ya. Dan kita harus juga tahu tanda-tanda kapan kita sedang diserang oleh setan. Ya. Jadi ada banyak tanda. Ketika kita berusaha untuk buat baik, tapi ada banyak juga tantangan yang berusaha membuat kita untuk berbuat jahat. Itu tanda bahwa kita sedang diserang. Ya. Saya sampaikan kali lalu bahwa orang yang menjadi target utama adalah terutama para pemimpin, ya, pemimpin masyarakat, pemimpin pemerintahan, karena memang setan mau menghancurkan semua pemerintahan di dunia. Supaya pemerintah jadi jahat, kemudian menghancurkan semua masyarakat, lalu masyarakat semua jatuh dalam dosa karena situasi kehidupan menjadi susah. Ya. Dia juga menghancurkan, berusaha menyerang para pemimpin umat supaya pemimpin umat juga malas, lalu mereka tidak mau lagi menghimbau orang untuk berdoa dan buat misa dan segala macam. Ya. Hasil akhir, semua orang juga malas berdoa, semua gereja jadi kosong. Hasil akhirnya setan menang. Jadi memang dia bekerja secara halus, tapi sangat sistematis. Ya. Dia juga menyerang anggota keluarga, ya. Karena keluarga adalah kelompok paling dasar atau paling basis utama untuk berperang melawan setan. Ketika Yesus lahir di dalam keluarga, ya. Dan dia hidup dalam keluarga yang sangat sempurna, yang tidak pernah bisa dihancurkan oleh kekuatan setan. Dia belajar sangat baik dari kedua orang tuanya, Bapa dan mamanya, Santo Yosef dan juga Santa Maria. Dan mereka bertiga, mereka menjadi keluarga teladan bagi kita semua. Jadi keluarga-keluarga juga menjadi target utama dari setan untuk dihancurkan. Juga orang muda ini juga menjadi target utama karena mereka belum menemukan jati diri, masih mencari jati diri. Ya, jadi gampang untuk diombang-ambingkan, dibawa ke dalam hal-hal pergaulan yang tidak sehat, yang bisa merusak iman atau malah merusak semua sikap-sikap hidup yang baik mereka. Jadi ini semua menjadi target. Jadi kalau kita melihat bahwa kita berada dalam situasi yang seperti ini, artinya kita sedang menjadi target serangan dari setan dan bala tentaranya. Ya. Jadi kita harus tahu tanda-tanda itu. Tugas kita adalah setiap hari berusaha untuk tidak melakukan satu pun dosa setiap hari. Mulai dari pagi ketika kita bangun sampai kita naik di atas tempat tidur lagi, sebelum tidur malam kita harus memeriksa batin hati kita sebelum berdoa untuk tidur. Ya, memeriksa batin. Hari ini sejak pagi saya buat apa? Apakah saya jatuh dalam dosa pada hari ini? Harus ada pemeriksaan batin. Itu bukan hanya untuk para pastor dan para anak seminari dan juga para suster, tidak. Kita semua orang beriman harus memeriksa batin sebelum kita pergi tidur. Ya, memeriksa batin. Hari ini apakah saya jatuh dalam dosa? Ya, berapa kali saya jatuh dalam dosa? Lalu kemudian doa untuk minta ampun kepada Tuhan. Lalu juga doa untuk mohon supaya esok saya jangan lagi mengulangi dosa tersebut. Ya, kita mengevaluasi diri setiap hari. Ya. Kita mengevaluasi apakah kita hari ini dalam peperangan kita secara rohani dengan setan, apakah kita menang ataukah kita kalah. Nah, kita harus lihat ini. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau seandainya kita menjadi orang-orang yang penting di dalam gereja, orang-orang yang khusus, misalnya orang-orang yang aktif di dalam gereja, ya, para aktivis, ya, karismatik dan sebagainya, atau yang apostolat dan sebagainya, atau pemimpin rukun dan sebagainya,
kita harus lebih hati-hati. Ya, karena sudah saya katakan kita jadi target utama. Ya. Atau kita memang orang-orang yang rajin berdoa, kita harus hati-hati. Ya. Dan kita harus belajar trik-trik apa yang dipakai setan untuk menyerang kita. Ya. Biasanya setan menyerang kita pertama dengan dosa-dosa yang paling sederhana, yang kecil-kecil. Ya. Tapi ketika dia berhasil membuat kita jatuh satu kali dalam dosa, dia akan membuat kita mengulanginya lagi, mengulangi sampai dosa itu menjadi sesuatu yang kebiasaan dalam kehidupan kita. Lalu karena sudah menjadi biasa, hasil akhir kita sangat sukar untuk bisa melawan dosa tersebut. Ya. Pada awalnya kita merasa sangat berdosa, sangat bersalah, tapi karena sudah terulang terus-menerus, akhirnya kita kehilangan rasa bersalah. Ya. Ketika kita kehilangan rasa bersalah untuk berbuat dosa, ini sebuah persoalan yang paling besar dalam kehidupan kita. Itu tanda-tanda kematian rohani. Ya. Atau paling tidak kita mengalami sakit rohani yang cukup parah. Ya. Dan kalau Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, memang kita buat banyak dosa, kita akan bisa lihat mana dosa yang biasa saya ulangi. Saat pergi mengaku dosa tetap saya ulang lagi. Ya. Ini tandanya bahwa ada dosa-dosa tertentu yang dipakai oleh setan supaya menjadikannya semacam penjara bagi kita. Nah, kita harus belajar untuk mengatakan tidak, ya, mengatakan tidak pada dosa itu, dan kita harus belajar tiap hari berjuang supaya pada akhirnya suatu saat kita bisa bebas dari penjara dosa yang sering sekali kita perbuat. Ya. Kita harus belajar. Misalnya orang yang suka gampang marah, ya, gampang marah, suka memaafkan. Hal-hal yang kecil saja langsung marah. Kelihatan kecil, tapi lama-kelamaan itu bisa jadi sebuah penjara yang suka sekali kita hancurkan, ya, karena sudah mendarah daging. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, berdoalah sebanyak-banyaknya. Terutama saya selalu anjurkan berdoalah rosari setiap hari. Ada yang sekarang sudah makin banyak yang berdoa rosari setiap hari. Berapa orang yang berdoa rosari setiap hari? Nah, ini begitu. Ini berarti masih ada persoalan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tanda-tanda bahwa kita bertumbuh dalam kehidupan rohani adalah bukan hanya kita mendengarkan lalu membiarkan begitu saja. Ketika kita mulai mendengarkan lalu kita percaya sungguh-sungguh akan sabda Allah yang disampaikan, lalu kemudian kita merasa dengan senang hati begitu gampang untuk bisa mewujudkannya dalam aksi nyata, itu tanda bahwa kita bertumbuh dalam kehidupan rohani. Tapi ketika kita hanya mendengar khotbah, kalau kita lihat khotbah ini terlalu panjang, ya. Bapak Ibu saudara-saudari, itu ada roh setan yang masuk, ya. Roh kemalasan, ya, roh kemalasan yang masuk ke dalam kita, akhirnya kita jadi sukar untuk mewujudkan apa yang disampaikan dalam khotbah itu secara nyata. Ya. Ada banyak roh yang kita tidak pernah sadari, karena setan itu memang dia mau supaya kita tidak menyadari pekerjaannya dalam kehidupan kita. Dia bekerja sangat licik dan juga sangat